selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya menyimpan ilmu fisika yang keren banget. Pernah nggak kalian lihat orang mendayung? Atau mungkin kalian sendiri pernah naik perahu waktu main ke danau, sungai, atau wisata air? Waktu dayung masuk ke air, perahu langsung melaju ke depan. Kelihatannya mudah ya, tapi pertanyaannya adalah mengapa perahu bisa bergerak maju hanya karena didayung, padahal yang kita lakukan cuma mendorong air pakai sepotong kayu. Tidak ada mesin, tidak ada angin. Nah, di balik gerakan sederhana ini, ada prinsip fisika yang sangat penting. Ayo kita kupas satu persatu. Bayangkan kalian sedang duduk di sebuah perahu kecil di sungai yang tenang. Di sekitarnya cuma terdengar suara burung dan gemercik air. Kemudian kalian ambil sebuah dayung. Ketika dayung tersebut kalian celupkan ke air dan kalian tarik ke belakang, tiba-tiba perahu bergerak maju. Kalian tarik lagi, perahu makin cepat. Di titik inilah banyak orang mulai berpikir, kayaknya perahu maju karena saya menarik dayungnya. Padahal bukan begitu cara fisika bekerja. Fenomena sederhana ini adalah contoh nyata dari salah satu hukum paling terkenal di IPA, yaitu hukum Newton 3. Oke, mari kita jelaskan pelan-pelan. Hukum Newton 3 mengatakan bahwasanya setiap aksi selalu menimbulkan reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Artinya, kalau kamu memberikan gaya pada suatu benda, benda itu akan memberikan gaya balik dengan besar yang sama. Hanya saja arahnya yang berlawanan. Sekarang kita terapkan pada aktivitas mendayung. Aksinya adalah kamu menggunakan dayung untuk mendorong air ke belakang dan reaksinya adalah air tersebut memberikan gaya balik ke dayung dengan arah ke depan. Gaya dari air inilah yang diteruskan ke perahu sehingga perahu maju ke depan. Jadi sebenarnya perahu tidak ditarik oleh dayung dan bukan dayung yang menarik perahu. Justru airlah yang mendorong perahu ke depan. Untuk mempermudah membayangkan, ada analogi sederhana. Saat kamu berlari, kamu mendorong tanah ke belakang dengan kakimu. Tapi yang membuat tubuhmu maju adalah gaya balasan dari tanah. Meskipun tanah tidak bergerak, air bekerja dengan cara yang sama. Ketika kamu mendorong air memberikan gaya balik yang mendorong perahu maju ke depan. Banyak orang, terutama anak-anak atau pendayung pemula, punya miskonsepsi yang salah, bahwasanya dayung menarik perahu ke depan. Ini terlihat masuk akal karena secara visual kita menarik dayung ke arah tubuh kita, tapi fisika tidak bekerja seperti itu. Fakta sebenarnya adalah dayung mendorong air, dan air memberikan dorongan balik yang membuat perahu bergerak maju. Karena itulah, kalau dayung kalian bergerak tapi tidak mendorong air, misalnya hanya menyentuh permukaan tipis, perahu tidak akan bergerak cepat. Saat seorang peselancar ingin mengejar ombak, ia tidak langsung berdiri di papan, tapi ia berbaring dan mendayung dengan tangan. Nah, gerakannya seperti orang berenang dada, tapi dilakukan di atas papan. Nah, cara kerjanya, ketika tangan mendorong air ke belakang, tubuh dan papan selancar terdorong ke depan. Nah, ini adalah contoh langsung dari hukum Newton 3. Jadi aksinya adalah tangan mendorong air ke belakang dan reaksinya air mendorong tubuh dengan papan ke depan. Nah, ini benar-benar sama seperti orang yang mendayung perahu menggunakan dayung. Hanya saja dayungnya adalah tangan. Bayangkan, kamu sedang berdiri di atas lantai es yang sangat licin. Benar-benar licin seperti arena ice skating. Nah, di tanganmu ada tongkat. Sekarang kamu meletakkan ujung tongkat itu ke lantai es. Lalu mendorong tongkat itu ke arah belakang. Nah, apa yang terjadi? Tubuhmu akan meluncur ke depan, bukan? Bukan karena kamu menarik tubuhmu sendiri, dan bukan karena ada yang menarikmu, tetapi semata-mata karena kamu mendorong tongkat ke belakang, dan karena permukaan es itu sangat licin.
Dorongan kecil itu langsung berubah menjadi gaya balasan yang membuat tubuhmu meluncur maju. Dan aksinya, kamu mendorong tongkat ke belakang. Reaksi, es melalui tongkat mendorong tubuhmu ke depan. Hubungannya dengan mendayung perahu persis seperti mendayung. Dayung mendorong air ke belakang, air mendorong perahu ke depan. Tongkat di atas es berperan seperti dayung, es yang licin berperan seperti air. Percobaan hukum Newton 3. Sediakan alat dan bahan berikut: selotip, balon, karet gelang, benang, gunting, dan juga sedotan. Pertama-tama, tiup balon. Ketika balon mengembang, kita bisa melihat adanya peningkatan tekanan di dalam balon. Ikat balon dengan karet gelang. Tempelkan sedotan pada balon dengan selotip. Masukkan benang pada sedotan. Gunting benang sesuai kebutuhan. Ikat benang pada objek yang akan menjadi lintasan. Lepaskan karet pada balon dan perhatikan. Kita dapat melihat bahwa balon tersebut meluncur ke arah yang berlawanan dengan arah angin yang keluar dari balon. Gaya reaksi yang dihasilkan oleh keluarnya udara dari balon menghasilkan gerakan balon yang berlawanan dengan arah keluarnya udara. Ini adalah contoh nyata dari penerapan hukum Newton 3 yang menyatakan bahwa setiap aksi menghasilkan reaksi. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, benda yang menerima gaya memberikan gaya yang sama dengan gaya benda pertama tetapi berlawanan arah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat menarik, bagaimana aktivitas mendayung ternyata dapat membantu kita memahami konsep IPA, terutama tentang arus dan gaya. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah sungai di daerahmu. Ketika kita mendayung, sebenarnya kita sedang mempelajari bagaimana arus bekerja. Jika arus sungai mengalir searah dengan perahu, maka perahu akan melaju lebih cepat meskipun kita mendayung dengan tenaga biasa. Sebaliknya, kalau arus melawan arah gerak perahu, kita membutuhkan gaya yang jauh lebih besar agar perahu tetap bisa bergerak maju. Disinilah konsep gaya dalam IPA terlihat jelas. Di berbagai daerah sungai seperti Kalimantan, masyarakat Dayak dan Banjar memanfaatkan perahu untuk pergi ke pasar, menangkap ikan, hingga melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi teman-teman, sekarang kita paham bahwa perahu bergerak bukan karena air mendorong sendiri atau karena arus sungai, tetapi karena dayung mendorong air ke belakang dan air memberikan gaya balasan ke depan. Semakin kuat kita mendayung, perahu semakin cepat. Jika gaya kiri dan kanan tidak seimbang, perahu bisa berputar. Inilah mengapa mendayung harus dilakukan dengan tepat, seimbang, dan bekerja sama. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Ingat, ilmu IPA sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Semoga kalian memahami mengapa perahu bisa bergerak saat didayung. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Fenomena sederhana apa lagi yang harus kita bahas? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar.